hanya tangkelek yang bisa bawa Anda ke surga gitu. Ada pernah kami bikin gitu. Di sebuah ruangan pernah kami bikin. Filosofinya gitu ya. Gimana bangkitnya lagi tangkelek ini dengan cobaan yang terjadi di gempa tahun 2009 ya? 30 September. 30 September. Mulainya Agustus ya? Iya, berarti mulai Agustus. 30 September kejadian. Hai Classy People, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Iskandar Z. Lubis dalam Manajemen Praktis with Iskandar Z. Lubis, Just Make It Simple. Kali ini kita di tempat yang luar biasa ya, di sebuah kedai tangkelek namanya. Tentu tidak asing lagi bagi kita semua ya, terutama untuk masyarakat Sumatera Barat ya. Salah satu brand ikon dari Sumatera Barat. Saya bersama dengan Da Aji, owner dan juga founder ya, dari bisnis tangkelek ini. Jadi kita akan coba gali-gali ya, seperti apa perjalanannya hingga seperti sekarang. Iya. Nah ini jadi Da Aji ya, kami dari tim manajemen praktis ya. Biasanya kami melakukan konfirmasi terhadap materi-materi manajemen praktis yang ditayangkan di awal-awal sekali dari program manajemen praktis ini. Oke. Nah ini kita senang sekali nih ketemu sama Da Aji ya. Alhamdulillah. Saya alhamdulillah nih pakai juga nih. Iya. Jadi Classy People juga kalau datang ke Padang ya, jangan lupa berkunjung ke kedai tangkelek di Jalan Juanda, Padang. Dan jangan lupa beli produk-produknya, macam-macam ya Da Aji ya. Nanti kita dengar langsung dari ownernya nih. Oke Da Aji. Classy People tentu pengen tahu lebih nih mengenai Da Aji. Mungkin Da Aji bisa cerita, Da Aji itu aslinya dari mana sih? Memang dari Sumatera Barat lah ya. Tapi di Sumatera Baratnya di mana gitu. Dan kemudian gimana ceritanya sampai mendirikan bisnis tangkelek ini. Sehingga kalau saya bilang ini menasional ya. Terutama orang-orang rantau tahulah ya. Iya, alhamdulillah. Apa itu tangkelek? Silakan Da Aji. Oke, pertama tentu kepada semua Classy People, alhamdulillah dikasih jatah juga tangkelek ya untuk tampil di acaranya Pak Is. Saya kenal Pak Is sudah lama sih, maksudnya bukan kenalan ya. Tahunya Pak Is itu dari sejak dia manajer semen Padang kalau nggak salah. Sering keluar di berita gitu. Dan saya lihat juga brand ambassador ini sahabat saya, El Capitano. Enggi Ardiles ya. Iya, siap. Itu udah saya. Bukan kandung ya, maksudnya saya udah kenal lama dengan dia. Kebetulan tangkelek kan yang punya 2 orang nih. Ada sekali Arafah itu satu kampung sama Bang Engki. I see. Oke. Ini Engki kalau dengar nih, ini kita wawancara ini ownernya. Kita mulai dari mana? Dari kampung saya, dari Pak. Boleh, silakan. Saya aslinya orang Moropeti. Orang Moropeti itu di Kecamatan Kapur Sembilan, sebuah kecamatan di Kabupaten 50 Kota. Orang lebih suka sebut Payakumbuh Coret gitu ya. Karena 50 Kota kurang terkenal ya. Orang lebih taunya Payakumbuh. Di sebuah kampung kecil di sana, saya mulai ke Kota Padang itu tahun 98. Terus saya merantau ke Padang, masuk SMSR, Sekolah Menengah Seni Rupa, itu dekat Darung juga, yang di Cangkeh.
Oh, tahu saya. Karena saya suka suka menggambar sekarang tuh. Saya suka, saya suka menggambar dari kecil, Pak Is. Oke, siap. Jadi saya masuk ke sana, saya tahu info di kampung bahwa di Padang itu ada sekolah seni rupa. Di sana sekolahnya cuma menggambar-gambar doang, orang bilang. Saya pikir wah itu asik sekali gitu. Jadi nggak ada ekonominya, nggak ada pelajaran-pelajaran yang nggak ada matematiknya. Matematikanya ada, karena itu dasar ya. Ada. Oke, bahasa Indonesia ada. Gitu. Kemudian singkat cerita tamat di sana saya melanjutkan ke seni rupa UNP. Oke, UNP di sini. Niatnya sih ke Jogja waktu itu, tapi ke isi Jogja ya. Ke isi Jogja, maunya seperti itu. Anak saya di isi Jogja. Iya. Seni rupa juga. Iya. Oh iya. Wah. Sekarang mana, Pak? Iya di sana masih kuliah berarti. Ya? Oke. Saya terkenal di ekonomi sih, karena memang saya lahir di keluarga petani ya. Jadi di tahun 98 itu nggak semodern sekarang. Artinya komunikasi kan akan terputus gitu. Jadi orang tua yang di kampung masih cemas lah, itu terlalu jauh. Di petanya dia nggak tahu di mana posisi Jogja itu. Akhirnya saya mengalah lah. Akhirnya saya ambil seni rupa di UNP aja. Dapat semacam beasiswa. Siswa undangan karena dari SMSR kan udah ahli-ahli gambarnya, lalu langsung diterima di UNP seperti itu, Pak. Lanjutnya saya cerita sendiri ya. Lanjut aja. Oke. Sampai kenapa kok bisa kepikiran gitu lah mendirikan Tangkelek ini? Saya kuliahnya lama, masuk 2001, saya keluarnya 2008. Itu 7 tahun. Susah masuknya, jadi harus dinikmati gitu. Lebih susah keluarnya lagi. Tapi saya kuliah biaya sendiri. Jadi saya memang dari keluarga yang itu, akhirnya saya sadar diri ya. Saya memang dari kuliah sudah mulai bekerja sendiri. Saya bekerja di tempat teman Bapak Is juga, di Khairul Jasmi di Singgalang, Koran Singgalang. Ya, itu bos saya udah lama sekali. Oh iya. Pak KJ, friend kita. Presiden. Kami manggilnya Presiden. Sama. Ya. Pak Pres. Saya di Singgalang dari 2004. Oke. Sampai 2013 cukup lama di sana. Pakai dana itulah saya akhirnya kuliah di UNP sampai selesai. Kemudian saya bekerja tamat di UNP 2008, masih kerja di sana sampai 2013. Saya pikir-pikir juga akhirnya saya sama Khalid memikirkan gini. Nggak selamanya kerja sama orang ini enak kayaknya gitu loh. Awalnya sih iseng-iseng ini buat Tangkelek awalnya. Oke. 2009 itu kebetulan kali ini adalah ilustrasi di Koran Haluan. Oke. Saya di Koran Singgalang. Jadi sama ilustrasi. Awalnya sih bertiga Tangkelek ini. Namanya Rio, satu lagi yang ilustrasi di Koran Padang Express. Oke. Nama pertama yang kami bikin ini adalah Lamang Tapai. Awalnya rencananya. Singkat cerita, akhirnya si Rio-nya nggak jadi. Ada suatu masalah. Akhirnya kami tinggal berdua. Daripada nanti bermasalah di kemudian hari, namanya kami ganti. Tapi ini belum jadi ya, produknya belum ada. Cuma cita-cita nama doang nih, baru rapat-rapat nama doang. Akhirnya kami ganti sama Tangkelek. Kami pikir juga filosofinya bagus. Tangkelek itu dia sederhana, keras, murah. Dan dia berbunyi kemanapun kita bawa, dia berbunyi. Artinya kami mau Tangkelek ini murah, bagus, dan bisa mengkampanyekan Minang kemanapun kita bawa gitu. Seperti itu filosofi yang kami buat. Mungkin yang di luar Minang ya, kalau nggak tahu arti Tangkelek mungkin dijelasin. Tangkelek itu bakiak, sandal kayu yang ada di surau gitu. Begini. Hanya Tangkelek yang bisa bawa Anda ke surga gitu. Ada pernah kami bikin gitu. Di sebuah ruangan pernah kami bikin. Filosofinya gitu ya. Karena itu kan di musola taruhnya. Untuk ambil wuduk gunanya aslinya awal Tangkelek itu. Kemudian kami buka pertama itu. Saya langsung cerita terus nih. Iya apa-apa. Memang ini acara ini buat daji. Terima kasih. Kemudian sambil bernostalgia ya. Kami kesusahan dana, biasalah. Untuk pertama buka usaha, anak muda yang waktu itu masih gondrong-gondrong, masih kecil-kecil ya. Saya buka usaha umur 24. Keren. Kami kendala bank nggak berani ngasih modal gitu. Artinya mungkin apa sih yang mau kalian bikin gitu loh. Dengan minjam duit sebanyak itu. Kami ceritakanlah bentuknya begini, tapi nggak diterima konsepnya gitu. Kami coba bawa ke beberapa tempat, nggak perlu saya sebutkan, di tempat oleh-oleh yang sudah terkenal waktu itu. Kami tawarkan, kami masukin ini nggak, boleh nggak? Oh nggak bagus, ini mahal nih. Yang kami jual aja 35 nggak laku, apalagi kalian mau jual 65. Waktu itu kami jualnya 65. Tapi kami pikir ini kan konsepnya bagus, bahannya bagus, layak pakai. Artinya kan yang selama ini kami perhatiin kendala waktu itu, kaos oleh-oleh di Padang itu atau jam gadang itu
tidak layak pakai gitu loh. Nanti saat orang bawa nanti dikasih paling jadi lap sekali pakai doang. Karena panas ya, karena bahannya nggak bagus. Dan gambarnya itu monoton, foto-foto itu aja gambar jam gadang. Foto-foto jam gitu gadang. Nah, Tapi sekarang udah nular tuh. Udah mulai ya. Ada mulai nular dia. Konsep-konsep yang seperti ini. Jadi nggak diterima juga. Akhirnya bagusnya kita bikin outlet sendiri aja deh. Nggak usah masukin. Dulu nih awalnya masukin, Pak. Kita produksi, kita masukin ke tempat oleh-oleh gitu. Akhirnya si Khalidnya dapat pinjaman dana di sebuah koperasi di kampungnya. Kebetulan mamanya pengurus di situ. Gimana caranya dia dapat gitu loh. Dapat uang 50 juta. Alhamdulillah itu sangat berjasa dalam perjalanan Tangkelek koperasi tahun itu. 2009 itu ya. Saya pun sampai sekarang nggak tahu koperasi itu apa namanya. Koperasi di tempatnya Khalid itu ya. Di tempatnya Khalid. Di kampungnya Bang Hengki Ardiles. Kami mulainya tuh di bulan Agustus di Plaza Andalas. Kenapa kami pilih di Plaza Andalas? Karena kembali lagi pada zaman itu medsos belum ada ya. Artinya untuk promosi sangat susah. Kalau saya buka langsung di pinggir jalan, kayaknya menyuruh orang masuk itu susah. Kalau di Plaza Andalas waktu itu kan rame-rame, bukan seperti sekarang. Justru sekarang dia sepi. Kalau dulu rame, jadi tanpa pun kita suruh orang masuk, orang rame lewat di muka toko kita lihat langsung gitu. Makanya kami pilih waktu itu. Nah ini satu hal yang menarik ya. Kan tadinya kan backgroundnya kan seniman lah kalau gue. Ilustrator gitu ya. Kepikiran berbisnis tadi tuh hanya semata karena tadi kan sempat tersebut tadi ya, nggak selamanya kita bekerja sama orang. Atau ada motivasi lain nggak? Enggak sih, kami lebih ke ini. Kami juga, jujur saya pribadi nggak menyangka Tangkelek bisa sebesar ini pada awalnya. Kami pikir ini tambahan uang belanja lah gitu awal-awalnya. Karena mudah-mudahan kalau ini besar, kita bisa berhenti menjadi karyawan orang, kita bisa buka usaha sendiri. Itu niat awalnya. Tapi kami juga saya pribadi nggak terlalu optimis akan bisa sebesar ini seperti itu, Pak Is. Nah ada satu hal yang menarik ya. Kan kita juga banyak juga nih mungkin ya karyawan ya pengen memulai sebuah usaha. Nah, Daaji ya waktu itu ketika memulai bisnis ini masih bekerja atau seperti apa? Atau mengundurkan diri atau bagaimana gitu? Jujur saya masih bekerja, Pak. Masih bekerja. Saya belum berani waktu itu mundur karena pertama juga saya ada kontrak kan dengan Koran Singgalang. Artinya harus setiap tahun harus selesaiin kontraknya. Saya berhenti Singgalang itu 2013. Saya mulai Tangkelek 2009. Artinya ada 3 tahunan saya kerja sambil buka usaha. Tapi memang pesannya di sini usaha kita tuh nggak akan berkembang. Dan nggak bisa fokus. Nggak bisa fokus. Karena Tangkelek itu pun mulai terasa bagi saya besarnya itu setelah saya justru berhenti dari pekerjaan rutin saya dan fokus di sini seperti itu. Fokus ya. Ini catatan ini classy people ya. Jadi memang untuk berwirausaha itu nggak bisa setengah-setengah ya. Iya, karena saya pikir karena kita fokus di sini, kita harus bagaimana caranya uang nih makin banyak. Kalau kita udah karyawan tempat lain, kita pikir ya udahlah untuk makan udah aman kok. Jadi ini untuk iseng-iseng nih. Jadi hasilnya juga iseng-iseng pasti seperti itu. Berarti intinya itu nggak bisa setengah-setengah lah ya. Nggak bisa setengah, bagusnya seperti itu. Harus fokus, Pak. Nah, tadi dimulai di Plaza Andalas, lalu kemudian saya pernah dengar cerita juga nih. Tapi nanti saya pengen dibahasnya di segmen kedua lah gitu. Ada musibah ya katanya ya di Plaza Andalas. Gempa 30S itu. Pak Is udah di sini, udah di Padang ya? Sudah waktu itu ya. Waktu itu kan cukup banyak ya bangunan-bangunan di Padang yang rubuh ya. Dampaknya kepada ini gimana memang sampai itu? Tangkelek sampai Tangkelek kami sempat dibilang depresi enggak ya? Tapi kayaknya udah pesimis sekali saya karena baru buka usaha baru 1 bulan langsung terbenam gitu. Classy people ya. Jadi ini gimana bangkitnya lagi Tangkelek ini dengan cobaan yang terjadi di gempa tahun 2009 ya. 30 September. Mulainya Agustus ya. Iya, berarti mulai Agustus. 30 September kejadian. Nah, nanti kita akan tanya-tanya nih nanti di segmen kedua. Sementara biar penasaran nih, kita akhiri dulu segmen pertama ini. Nanti kita akan lanjutkan lagi, kita tanya-tanya lagi Daaji nih. Seperti apa Tangkelek ini bisa bangkit dari keterpurukan dampak dari gempa 30 September tahun 2009. Pantau terus Manajemen Praktis with Iskandar Z. Lubis. Just make it simple. Kami bukan menyebutnya Tangkelek franchise bukan ya. Kita juga nggak buka waralaba untuk orang-orang yang maksudnya yang di luar sana nggak ada hubungan sama Tangkelek. Kita cuma mengasih sama orang-orang yang tak loyal sama Tangkelek udah lama bekerja gitu. Jadi ada kemungkinan untuk mereka juga dapat jatah yang sama seperti itu. Karena saya juga ke karyawan Pak S, saya memang
Saya percaya bahwa semua manusia ini punya hati ya. Jadi saat kita misalnya baik sama mereka, saya yakin mereka juga balasnya baik. Gitu. Jadi saya semuanya percaya sama mereka. Di toko saya jarang sih. Mencek-cek pembukaan juga saya jarang. Apa yang mereka perlukan asal itu masih masuk akal, nggak ada masalah. Saya orangnya nggak suka ribet. Itu kelemahan saya sebenarnya. Oke.